Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ucapan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami kelas 12 SMA Al-Azhar Sifabu di Kota Pekanbaru, adapun materi akhlak kita pada hari ini yaitu iman kepada hari akhir. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Semoga memberikan pengetahuan untuk kita semua. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Hari akhir di dalam slide ini dapat kita lihat hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Apa itu hari kiamat atau hari akhir? Adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Pada hari itu seluruh makhluk hidup akan mati dan hancur. Kemudian akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka bumi ini. Adapun dalil-dalil tentang hari akhir ada beberapa, di antaranya dapat kita lihat di sini. Ada dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 dengan 2, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa kata Allah? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungi. Juga dapat kita lihat di sini Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Nama-nama lain dari hari akhir. Adapun nama-nama lain dari hari akhir, di antara ada Yaumul Qiyamah yang diartikan dengan hari kiamat. Ada Yaumul Ba'as yang diartikan dengan hari kebangkitan, yang disebut dengan Yaumul Hisab yang disebut dengan hari perhitungan. Ada juga Yaumuddin yang diartikan dengan hari pembalasan. Ada juga Yaumul Fath yang diartikan hari kemenangan. Yaumul Talaq yang diartikan hari pertemuan. Yaumul Jamil yang diartikan dengan hari berhimpun. Yaumul Tanad yang diartikan dengan hari panggil memanggil. Ada juga Yaumul Fasl yang diartikan dengan hari keputusan. Ada juga As-Sa'ah yang diartikan dengan waktu. Ada juga Al-Akhirah yang diartikan dengan akhirat. Serta ada juga Az-Zifah yang diartikan dengan peristiwa dekat. Itulah beberapa nama lain dari hari kiamat. Selanjutnya ada macam-macam kiamat. Kiamat pada dasarnya terbagi kepada dua. Apa itu? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Atau kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Apa yang disebut dengan kiamat sugro ini? Contohnya meninggalnya saudara kita, ada gempa bumi, longsor, bencana-bencana dan sebagainya, itu dikategorikan kepada kiamat kecil ataupun diistilahkan dengan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro ini adalah hancurnya seluruh alam semesta ini, disebut dengan kiamat kubro. Selanjutnya dalil-dalil tentang iman kepada hari akhir. Di sini ada di antaranya surah Al-Baqarah ayat 8.
Ada juga dalam surah Al-Maidah ayat 69. Dan masih banyak ayat-ayat tentang Allah jelaskan tentang hari akhir. Baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis baginda Rasulullah SAW. Fase kehidupan di akhirat. Fase kehidupan di akhirat, kehidupan kita sangat panjang. Ada ketika yaumul barzah, di mana kita menanti sebelum terjadinya kiamat. Ada yaumul ba'as, di mana kita Allah bangkitkan dari alam kubur. Ada yaumul mahsyar, di mana kita berkumpul, seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar. Di situ manusia-manusia ada yang kepalanya menyerupai hewan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya yaumul hisab, atau dikenal juga dengan hari perhitungan amal, di mana ketika itu amal kita dihitung, yaitu dengan di hari yaumil mizan, yaitu dengan menimbangnya, atau disebut dengan yaumil mizan, hari penimbangan amal. Di sini ada sedikit salah dalam pengetikan. Selanjutnya ada yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Segala perbuatan kita akan dibahas. Mana kawan-kawan yang mencontek ketika belajar akan dibalas ketika itu. Selanjutnya ada surga dan neraka. Mana yang baik, yang paling banyak amalnya, amal baiknya atau amal buruknya. Ketika banyak amal baiknya, maka surga yang indah akan menunggu dia. Ketika banyak amal buruknya, maka api neraka yang panas akan menunggunya. Siksaan neraka yang begitu panas. Bahkan seringan-ringannya siksaan neraka, kata Nabi, bagikan manusia menginjak bara api, ubun-ubunnya mendidih. Bayangkan, kaki yang memijak bara, ubun-ubun pun terasa mendidih. Bahkan bukan terasa, ikut mendidih karena saking panasnya. Nah, di sini dapat kita lihat proses perjalanan kita dari alam roh. Kemudian kita di dalam kandungan orang tua. Kemudian kita ada di dunia. Disinilah kita saat sekarang. Dan ini baru langkah ketiga. Masih langkah langkah ketiga. Masih banyak langkah yang mesti kita lalui baru sampai kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu antara neraka ataupun surga. Dah, mungkin demikian yang bisa dijelaskan. Semoga beramal, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan, serta juga mendapatkan ilmu dari penjelasan ini. Yang terakhir yaitu tanda hari kiamat. Di sini kita lihat adanya asap, dajjal keluar, binatang melata di bumi, yang mana dulu-dulunya manusia nggak kenal, nggak tahu binatang itu, sekarang udah ada dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa tanda-tanda kiamat. Masih banyak tanda-tanda kiamat yang lain yang Allah jelaskan dalam hadis yang tidak ada di sini. Dan tanya apa? Gedung-gedung menjulang tinggi di negeri Arab, dan negeri Arab menjadi hijau karena subur, dan lain sebagainya. Sekarang telah mulai terbukti perkataan Nabi itu. Nah, demikian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu serta juga amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.